Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Mawati dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan membacakan perkembangan Islam di Afghanistan. Perkembangan Islam di Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah masuk ke Kabul, dan pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Perkembangan Islam di Afghanistan selanjutnya berjalan dengan pesat, tidak ada hambatan. Dengan bukti, penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Agama Islam sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan mereka. Pada tahun 1933, Muhammad Zahir Shah naik sebagai raja. Kemudian, Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha menanamkan pengaruhnya. Tahun 1953, Raja Zahir mengangkat Muhammad Daud sebagai Perdana Menteri. Melihat keadaan seperti itu, umat Islam menilai bahwa pemerintah Afghanistan telah jauh menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian, umat Islam mulai bergerak, yaitu dengan munculnya organisasi perjuangan gabungan Muslim yang bernama Juanan Muslim, yang kemudian pada tahun 1968 berubah nama menjadi Al-Jamiyah Al-Islamiyah di bawah pimpinan Burhanuddin Rabbani. Uni Soviet atau sekarang Rusia semakin marah melihat perkembangan Islam itu. Kemudian pada tahun 1972 di bawah pengaruh Uni Soviet, Muhammad Daud menggantikan Zahir. Pada tahun 1978, Daud tewas dibunuh dan diganti oleh Nur Taraki sebagai presiden. Pada waktu itu, para ulama mengeluarkan fatwa untuk mengutuk dan mengkafirkan Taraki serta mewajibkan jihad untuk menggulingkannya. Akibatnya, timbul perjuangan mujahidin Afghanistan. Kemudian, pada tahun 1970, Uni Soviet memasuki Afghanistan dengan membawa presiden bonekanya, Barack Kamal. Perbuatan itu mendapat kutukan internasional, antara lain Presiden Jimmy Carter yang memboikot Olimpiade Moskwa, dan banyak penduduk yang mengungsi ke Pakistan. Perjuangan mujahidin semakin kuat dan menggabungkannya 7 organisasi menjadi satu dengan nama Persatuan Mujahidin Islam Afghanistan, dengan tujuan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperdekakan negara Afghanistan dari kekuasaan kafir dan komunis dengan mendirikan pemerintahan Islam di Afghanistan. Sebagai komando tertinggi ialah Abdurrabbi Rasul Sayyaf. Pada tahun 1987, peperangan memuncak dengan bantuan senjata dari Amerika dan Inggris, dan berakhir dengan Uni Soviet menderita kerugian besar. Akibatnya, pada tahun 1998, Uni Soviet menarik seluruh tentaranya dari Afghanistan. Perjuangan mujahidin terus melawan pemerintahan Najibullah. Karena para ulama mengeluarkan fatwa bahwa rezim tersebut adalah kafir dan mati, dan peperangan melawan rezim adalah mati syahid. Ulama-ulama tersebut yang lahir di Afghanistan antara lain Ibnu Hibban al-Basti, Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi,
dan sebagai penggerak dan Islamisme di Afghanistan bernama Syahid Jamaluddin Ar-Afghani. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.